Halo, perkenalkan saya Gabriel Gemoro dengan NIM 2105166014. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bapak. Oke. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kepada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, saya pimpin ya. Iya Bapak. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, jadi kemarin materi kita tentang Neolitikum. Jadi untuk hari ini kita lanjut lagi masuk ke zaman Megalitikum. Nah, apa sih zaman Megalitikum itu? Oh ya, ini ada tujuan pelajaran pertama untuk memahami. Kita langsung ke sini. Jadi apa itu zaman Megalitikum? Nah, zaman Megalitikum berasal dari bahasa Yunani yaitu megalos yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Jadi zaman Megalitikum ini adalah zaman batu besar di mana manusia purba pada masa ini mulai menggunakan batu-batuan besar untuk membangun berbagai macam bangunan. Nah, zaman ini diperkirakan berlangsung sekitar 2.500 tahun sebelum Masehi sampai 1.500 tahun sebelum Masehi. Setelah zaman Neolitikum dan sebelum zaman dulu. Nah, ciri khas utama zaman ini adalah menggunakan batu-batu besar untuk membangun berbagai macam bangunan. Bangunan batu-batuan tersebut diolah dengan alat-alat batu yang sudah dibilang lebih halus dibandingkan zaman sebelumnya. Selanjutnya itu ciri-ciri zaman Megalitikum. Sebentar ya. Baik Bapak. Masih kelihatan kan? Masih kelihatan kan? Nah, untuk ciri-ciri zaman Megalitikum ini, yang pertama menggunakan batu-batuan besar untuk berbagai macam bangunan. Jadi batu-batuan besar ini dibentuk menjadi berbagai struktur seperti menhir, dolmen, punden berundak, warung
kemampuan mengolah batu ini menunjukkan kemampuan teknologi dan kerjasama dalam masyarakat pada masa itu. Selanjutnya itu kepercayaan. Jadi kepercayaan pada masa ini ada animisme dan animisme berkembang dengan ritual dan kepercayaan terhadap roh, leluhur dan kekuatan alam. Peninggalan seperti menhir dan dolmen ini diyakini memiliki fungsi religius. Selanjutnya itu kehidupan sosial. Nah, sertifikasi sosial mulai terlihat dengan kemungkinan adanya pemimpin dan kelas sosial, pemukiman yang lebih terorganisir dan kerjasama. Selanjutnya itu kehidupan sosial dan budaya. Sistem kekerabatan masyarakat megalitikum hidup dalam kelompok-kelompok kerabatan yang berat. Sistem kekerabatan ini masih terlihat dalam beberapa suku di Indonesia seperti suku Batak dan suku Minahasa. Nilai gotong royong. Masyarakat megalitik membangun struktur megalitik yang monumental dengan kerjasama dan gotong royong. Nilai-nilai gotong royong ini masih dilestarikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia modern seperti kerja bakti dan program. Di depan saya mohon perhatian saya. Nah, selanjutnya tradisi dan ritual. Masyarakat megalitik memiliki berbagai tradisi dan ritual yang berkembang dengan kepercayaan dan kehidupan mereka. Beberapa tradisi dan ritual yang masih dilestarikan dalam berbagai suku di Indonesia seperti acara adat dan perayaan tradisional. Selanjutnya ekonomi. Sistem pertanian. Masyarakat megalitik telah mengenalkan sistem pertanian padi sawah. Sistem pertanian ini masih menjadi salah satu sumber mata pencarian utama bagi masyarakat Indonesia pada saat ini. Dan perdagangan masyarakat megalitik telah mengenalkan perdagangan dengan wilayah lain. Kegiatan perdagangan ini masih menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya itu teknologi. Teknik pembangunan. Masyarakat megalitik telah mengembangkan teknik pembangunan yang canggih untuk membangun struktur megalitikum yang monumental. Teknik ini masih digunakan dalam pembangunan modern seperti penggunaan batu alam dan struktur tersiering. Nah, selanjutnya itu alat-alat batu. Masyarakat megalitik telah menggunakan berbagai alat-alat bantu untuk bercocok tanam, berburu, membangun struktur megalitikum. Alat-alat bantu ini masih digunakan dalam berbagai suku di Indonesia seperti alat pembungkuk padi dan alat pemotong kayu. Nah, zaman megalitikum ini telah mengenalkan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia modern. Pengaruh tersebut terlihat dalam berbagai aspek kehidupan seperti kepercayaan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Pengaruh ini menunjukkan bahwa budaya megalitikum masih memiliki nilai yang relevansi dalam kehidupan masyarakat Indonesia modern. Oke, saat ini kita memasuki diskusi kelompok adik-adik. Herlin, kamu sangat terlambat ya Herlin. Masuk. Jadi tadi Bapak berencana untuk membagi menjadi 3 kelompok, tapi sepertinya belum sempat kelompok.
Ini kira-kira satu kelompok isinya berapa orang? 2 bapak, 4 kan? 4. 2 kelompok, 2 orang satu kelompok. 2 orang dalam satu kelompok. Ada pulpen nggak? Pulpen. Ya, saya bentuk panglima. Tulis angka 12 sampai 4. Sesuai kelompok. Depan ngapain ini Pak? Sudah bapak. Nah jadi saya minta bukan satu orang sih, setiap dari kalian untuk ambil satu kertas ini untuk menentukan kelompok kalian. Silakan maju, ya bebas. Ini aja. Selanjutnya. Selanjutnya. Next. Bantunya sekali. Oke, nah sekarang duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Dapat itu Pak. Sekarang boleh. Sekarang. Silakan. Lima di mana? Masing-masing. Oh, 1 5. Satu siapa? Masuk itu. Oh, 5. 3. Tiga kan? Coba satu. Di sini, Mas. Ini Mas. Kamu lagi ini dari sini. Mas Zidan, ngapain Mas? Kerja. Ayo kerja. Sabarnya ya, kalau yang kentong. Gimana kelompok sudah? Sudah. Oke, kita mulai dari kelompok 1 ya. Perhatikan teman-temannya. Silakan kelompok 1. Herlin, perhatikan Herlin. Ini ciri-ciri zaman megalitikum, yaitu ada 4. Yang pertama itu penggunaan batu besar, yang dimana batu-batu diolah dengan alat batu kemudian digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya menhir, dolmen, pada berundak dan lain-lain. Kedua, kepercayaan animisme dan dinamisme, yang dimana kepercayaan ini terhadap roh dan benda-benda. Ketiga, pertanian dan peternakan, yang dimana menanam umbi-umbian serta memelihara kerbau, sapi dan kambing. Yang keempat, megalitik hidup dalam kelompok kecil yang disebut pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Kelompok 2, silakan. Herlin, perhatikan Herlin. Kamu sudah terlambat 30 menit lebih untuk Peninggalan pada zaman megalitikum yang pertama ada menhir, di mana menhir ini merupakan batu besar yang ditanam tegak di tanah, berfungsi
berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Yang kedua ada dolmen, yang dimana dolmen ini merupakan meja batu besar yang ditopang oleh beberapa tiang batu, berfungsi sebagai tempat penguburan. Yang ketiga ada waruga, yang dimana waruga ini merupakan peti batu besar yang digunakan sebagai tempat penguburan, biasanya untuk orang-orang terhormat saja. Yang keempat ada sarkogus, yang dimana sarkogus ini merupakan peti batu besar yang biasanya diukir dengan hiasan, digunakan sebagai tempat penguburan untuk orang-orang terhormat. Yang kelima ada, mungkin itu saja Pak. Ya, terima kasih. Silakan. Waktu kita sedikit lagi yang baik Bapak. Kami dari kelompok 3 membahas tentang persebaran kebudayaan megalitikum di Indonesia. Yang kami dapatkan di sini banyak pulau ya. Yang pertama seperti Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, Kalimantan, Maluku. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran ini seperti kesediaan sumber daya alam yang berlimpah, perdagangan, migrasi. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak. Pengaruhnya yaitu kepercayaan atau ritual, yaitu animisme dan dinamisme. Yaitu selanjutnya adalah tempat suci. Yang kedua adalah keterampilan, yaitu teknik membangun dan pertanian. Selanjutnya adalah seni dan budaya seperti motif hias dan cerita rakyat. Yang keempat kesadaran sejarah dan budaya, yaitu sebagai peninggalan megalitikum dan upaya pelestarian. Ya, terima kasih Mas Zidan. Mas Zidan juga ya? Mas Zidan? Atau baru bangun tidur nih? Next. Terima kasih ya. Herlin perhatikan. Oke. Selanjutnya, karena waktu Bapak sudah hampir habis, Bapak kasih kalian tugas rumah ya. Jadi kalian silakan buat makalah bersama teman kelompok kalian yang sudah kita bentuk tadi tentang sesuai dengan hasil diskusi tadi materinya. Makalah harus dilengkapi dengan gambar dan sumber referensi, dikumpul paling lambat seminggu sebelum pertemuan kita selanjutnya. Ya, mungkin ada yang perlu ditanyakan? Mungkin kita mari kita tutup dengan doa pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Doa dimulai. Amin. Oh ya, akhirnya belum dapat kelompoknya. Kalian silakan untuk kelompok sendirian ya kalau Bapak ya. Iya Pak. Karena teman-teman yang lain sudah dapat kelompok sendiri. Ya, mungkin sekian dari Bapak untuk materi pada hari ini. Terima kasih, silakan beristirahat. Jadi, bisa di kantor ya.